tetapi kehebatannya melebihi dari syair. Nah, orang-orang yang sejamannya, yang sebahasa dengannya, mental mengkritik Al-Quran. Lah ini apa ini? Mau ngeritik Islam, yang dikritik terjemahan bahasa Indonesia. Ya nggak ketemu. Kalau kita jelaskan nanti dibilangnya berlindung dari original. Bukan masalah berlindung. Islam memang kaidahnya begitu. Tidak bisa orang menafsirkan Al-Quran kalau cuman baru bisa baca Al-Quran. Bahkan tidak bisa juga kalau dia baru bisa baca dan terjemahkan. Tidak bisa juga kalau dia baru bisa diterjemahkan dan paham ilmu nahunya. Belum bisa. Kuasai ilmu hadisnya. Al-Quran pun harus hafal 30 juz, baru dia bisa paham tentang menafsirkan Al-Quran. Lah ini apa? Bisa baca kagak, dia sosokan ngoreksi. Begitu masalahnya bang. Kalau di Islam itu capek, kita udah lelah. Makanya ya udah, dia itu udah masuk delik hukum. Kalau sudah masuk delik hukum, siapapun yang melaporkan, umat Islam itu banyak. Dan umat Islam itu memiliki semangatnya berbeda-beda. Ketika dia menghujat Nabi kami, menghujat Al-Quran, sementara dia tidak ada ilmu, monolog apalagi, yaitu kalau nanti tiba-tiba ada yang melaporkan, entah siapa kita nggak tahu, ya bukan ranah kami memang. Karena Al-Quran itu bukan hanya milik kami di yayasan, milik seluruh umat Islam gitu. Itu bang. Oke, begini bang, sebelum anda lari ke lapor melapor itu udah terlalu jauh ya. Saya ingin mempertanyakan begini dulu. Yang saya tahu itu kepala-kepalanya seperti Juma, Nandar, abang sendiri, Bibel Berjalan dan lain-lain. Itu mereka cuma ngumpul-ngumpul aja loh. Setauku dia belum pernah naik itu ke room itu. Tahu ya. Bang, saya jangan bilang sudah sering, abangnya aja berarti masih baru. Bang Juma ketika datang ke sana apa dimainkan, dinaikkan, diturunkan. Dia nggak mau tertib. Yang ada apa? Menghujat terus, menghujat. Contoh kiamat. Kiamat maunya apa? Menghujat. Kalau memang udah kebencian yang ada, bukan mau diskusi mencerdaskan, apa yang mau kami layani? Assalamualaikum. Masuk akal, saya bisa terima jawaban abang. Tapi ada juga opsi yang kedua begini bang. Cek. Assalamualaikum. Oh, kirain nggak ada suaranya. Lanjut. Saya belum tahu ya, tapi kemungkinan jika ada kesalahpahaman, janganlah dulu kata penghujat ya. Mungkin kesalahpahaman dari PC The King. Ada nggak PT yang untuk menjawab gitu loh, menjawab ke kesalahan. Nah itu bang ya. Orang itu nyari tenar jadinya, nyari tenar kayak gitu. Makanya kenapa dia cari lawan Bang Juma, yang sudah memang Bang Juma mohon maaf, buat kami sebagai istilahnya orang terdepan yang sudah banyak didengar saudara kami. Dia mancing-mancing apa? Nyari tenar itu dengan cara menghujat. Kiamat dulu bang, si Kiamat itu dulu sebelum di TikTok, di Zoom ketemu, kami ketemu bang, nggak ada segitu hujatannya itu, nggak ada. Nah memang cepat dia naiknya followernya, cepat dia banyak dukungannya, apa naiknya pamornya, dia sering menghujat bang. Enggak bang, ya sekarang apa? Video PT atau pembelaan gitu loh, pembelaan. Ya pembelaan kami ini dengan kami hadir begini bang. Coba dia mau nggak debat terbuka bang? Mau nggak? Kalau memang dia memang niatnya baik, misal gini kayak saya. Abang ngerti emang nggak maksud bang? Iya saya ngerti. Misal gini. Ya. Enggak, misal gini saya bilang, dia mau nggak secara sehat dia open cam, tahu siapa orangnya, mau nggak? Jangankan dia mau open cam, bang. Kalau bisa identitas kentutnya aja dirahasiakan. Enggak begini, kalau nggak bisa kamu ngeyel kali kau, kita diskusi aja. Kalau saya ini di sana dengarkan kau. Saya aja di sana sampai diblokir akun saya. Dia yang dia cari orang-orang yang tidak paham. Saya aja jangankan kelas-kelas guru-guru kami, Bang Alif, Ustaz Suma, nggak perlu. Saya aja mereka ketakutan.
Paham? Ketakutan dia mendengar saja suara napas saya dikit. Dengar, saya punya akun nama Boma. Maksudnya begini, host. Kan orang Maksudnya apa? Saya Masih aja, terus. saya sudah jelaskan. Saya aja Dalbo ke sana itu dikit. Baru mendengarkan napas saya. Belum setanggapi. Ayo pokoknya saya akan diskusi aja. ya kan? Di Islam, Bang, Ya di udah, komal-komal yuk. saya, Yaudah, yuk. selama Anda tidak menghujat, Anda aman di sini, saya tidak turunkan. Maksudnya begini, Bang. Contohnya dia Maksudnya kan apa? contohnya dia mau bahas Ya udah apa? abang gini aja udah, kalau mau bela dia nggak apa-apa, udah nggak usah lama-lama kita ngebahas ini terus. Ya, diskusi aja, lanjut, diskusi aja sama Bang Alif. Abang Alif bikin video pembelaan gitu loh. Enggak Di- perlu. Ngapain? Cari tenar. Kami ini umat Islam, bukan umat lebay. Ya, bukan cari-cari pamor, tidak. Bukan cari-cari pansos, kagak. Jangankan Bang Alif berjalan, saya aja napas saya dengar ketakutan, langsung dia turunkan saya sampai diblokir saya. Apalagi Udah. Terium ini Ya. Ustadz Alif dia Muslim atau Kristen ini? Kristen. Kristen dia. Ya udah bang, nggak usah lama-lama ngomongin dia, sama aja bang itu lagi ngiklanin dia. Capek. Udah lanjut aja kita diskusi. Kalau memang mau ada diskusi. Diskusi. Kalau diskusi Anda apa? boleh membawa, tunggu dulu saya atur. Anda boleh membawa apa yang visi narasikan. Silakan bawa di sini. Kita diskusikan. Nah, Oke? yang sering Kita dibawa diskusikan di sini. Tetapi sebelum didiskusikan, Anda harus bertanggung jawab data-datanya. Dan tampilkan dan sebutkan data-datanya di mana. Oh iya juga ya. Saya Sepakat? nggak paham Al-Quran pula itu. Saya juga Bukan pengen masalah pahamnya, cuman pasti anda tahu, oh ayatnya ini loh, contoh di Al-Baqarah ayat sekian, itu loh. nggak ingat lagi bang. Tapi narasi-narasi. Contoh saya mengatakan Yesus itu utusan, saya bisa tampilkan data gitu loh. Ya bang kan Mereka ingat. mengatakan Nabi Muhammad, Rasulullah dituhankan juga, datanya di mana? Kalau narasinya aku tahu, tapi ayat-ayatnya di mana ditulis udah nggak ingat lagi bang. Aku nggak terlalu peduli. ke Karena situ. memang tidak ada data-datanya, Bang. Ayo diskusi aja sama Bang Alif. Silakan. Itulah Bang Silakan, Mas. Trayom, maaf memotong. Bang Trayom, itulah Ya. akhirnya kan belum seberapa lama Bang Alif atau Ustadz Alif kami menjabarkan bahwa kami maju berdasarkan pelajaran, itu langsung terbukti bahwa Anda tidak lupa. Artinya kami maju di sini bukan tanpa mempelajari, berbeda dengan kalian. Baru pun kamu ditanya di situ kamu tidak ingat, saya tidak peduli. Ini Jadi salah modalnya- satu tidak belajar. Saya Kami di sudah mempelajari, Anda siapa lupa. itu? Di Mikana diblokir. Tuh. Di Torocoki disepak. Makanya tadi saya tanya Bang Alif kan, ada nggak bang Nggak pembelaan? perlu mereka maju. Mereka ini debat Pak kayak Pak Alif. Mereka itu debat secara akademik, bukan ngawur. Kalau untuk di PC itu kan nggak bisa lagi. Mengandalkan urat. Kalau naik kan Kami punya guru-guru diskusinya, Bang. Secara santun, secara terhormat dengan menggunakan data dan menguasai isi Bible Anda.
Maksudnya gini, gimana kalau dibuat pembelaan dengan membuat sebuah video yang bisa ditonton orang banyak? Baik, saya sudah sampaikan kami bukan umat lebay. Kami bukan umat lebay. Oh, membalas seperti itu. Tidak perlu kami. Sudah dipaparkan. Cerminkan Kami ini aja, dididik Bang untuk Tri. mandiri, untuk kuat, untuk membela, untuk melawan. Tetapi bukan cara balas video. Itu kayak bocil. Belajar Nah, tentang kau Islam ini. diskusi aja. Kau bawa narasimu apa narasimu? Diskusi aja sama Bang Alif. Sekali lagi kita diskusi aja. Cerminkan dirimu yang memahami Bible dan tanpa hujatan. Cerminkan di sini. Coba Anda bertanya Al-Quran di Bang Alif. Bang Alif bertanya isi Bible. Silakan Anda jawab. Nah, silakan Bang Alif. Lanjutkan. Bang Trium ini bikin saya lapar jadinya ngunyah. Waktu hidup Yesus makan gak Bang? Bentar, Bang Alif. Gimana mau ditanya? Ya. Gimana dia mau ditanya? Sama Bibelnya aja dia nggak tahu. Repot ente ntar nanya. Itu dia lagi. Tapi ya, Gak apa-apa. coba nanya Asal aja dia lah. berani bertahan tanpa hujatan. Kalau kita bongkar semua Bible-nya, asal dia bisa bertahan berani tanpa hujatan. Aku mana pernah menghujat Bang, aduh. Iya, kalau ini sering di sini dia, sering di sini. Tetapi perlu saudara pahami, di komal-komal itu saya, ketika saudara tidak menghujat, jangan harap dalbo akan turunkan, tidak. Walaupun Anda ngeyel-ngeyelnya membuat kami pusing, kami tidak turunkan. Camkan itu. Trium ini mau mualaf ya atau bagaimana? Karena sudah memahami Islam itu seperti apa. Itu jawab dulu itu Pak Ali, pertanyaan simpel. Yesus makan tidak? Jawab. Makanlah. Dia makan ikan goreng. Balik, dia makan. Ya udah berarti Ikan sama goreng kayak saya katanya. makan. Artinya Yesus manusia kan karena dia perlu makan. Iya. Karena tidak mungkin kan ada Tuhan makan kan gitu. Anda sepakat ya dengan saya kalau Yesus itu memang manusia ya? Kami sepakat, semua sepakat bahwa Yesus itu manusia, memang harus ada manusianya. Nanti kalau nggak dihapus kemanusiaannya nanti kayak apa lagi? Kayak Gregorian. Ya udah. Nah, kemanusiaan Yesus ini yang dia tumbuh, hidup, makan. Kira-kira siapa Tuhannya dia itu? Dia nggak punya Tuhan, dia punya Bapa. Nah, Loh. Bapaknya itu Tuhan. Masa Yesus manusia tidak bertuhan? Kau mau nuduh Yesus ateis? Dia punya Bapa, Bapaknya itu Tuhan. Dia punya Bapa, Bapaknya itu Tuhan. Oh, berarti Tuhannya Bapa. Ya udah sih, nggak apa-apa kalau dia bertuhan. Dia punya Tuhan, dia punya Bapa. Bapa dan anak itu ya Tuhan juga. Lah, yang anak ini Yesus, Yesus ini manusia. Manusia ini Tuhan juga menurut Bang Trium. Ya tuh. Gimana dong? Yang tegas lah. Tanya biar kita Ustadz cepat Alif, kelar. berapa biji itu jadi Tuhannya? Jangan pakai hitung-hitungan lah. Tuhan itu kan bukan dihitung. Cuman kan kebagaimanaannya. Loh, Manifestasi tadi katanya baga- bapaknya Tuhan. Terus Ya. anaknya juga Tuhan. Itu berapa biji jadinya? Jangan salah mengartikan kata paparan anak. Bukan kayak seperti eh bapakku dengan aku kan bukan begitu. Ya Kami bapak percaya- dengan anak kan beda. Kayaknya percaya Tuhan itu masih Esa. Ya betul Esa. Tadi bapak Iya. Tuhannya Yesus, betul nggak?
contohnya begini, anak kunci itu kan bukan berarti kunci punya anak. Itu kan Oh, anak kata-kata kunci ada yang kesaksian. megang kuncinya. Kalau anak kunci ada yang megang kuncinya. Anak sungai ada induk sungainya. Anak kunci bukan. Anak kunci, apakah kunci? Ya betul, karena berpasangan Ya gitu. Tapi ingat, Itu. kalau mau membuka kunci itu, ada yang memegang kuncinya. Siapa yang memegang kunci? Itu terlalu jauh apanya analoginya, terlalu jauh. Makanya Anda menganalogikan yang Anda tidak ada ilmunya. Kalau anak kunci Anda analogikan buat Yesus, berarti ada yang mengontrol Yesus. Tadi kan kita pembahasan kata anak dan bapak supaya Anda mengerti aja. Ya, Bahwa kata anak saya itu bahas tidak- anak dan bapak. Saya mau tanya, bapak itu kan Tuhannya Yesus, kata Anda sendiri. Sekarang Enggak, Anda bukan- menuhankan bukan. Yesus gitu. Nggak pernah. Coba berarti Anda tidak dengar dari tadi. Ya sudah, saya Ya. tanya dulu, apakah Yesus itu manusia? Yesus itu punya bapak, udah gue bilang tadi. Kenapa Ya, punya tadi? bapak. Terus? Tidak kapan bilang Yesus itu punya Tuhan. Oh, Yesus ateis gitu. Yesus itu punya bapak. Punya bapak. Dan Bapak itu Tuhan atau siapa? Coba begini aja deh. Gimana? Nama bapaknya Yesus siapa? Tolong. Allah itu. Bentar bang. Saya ini biar saya luruskan ini otaknya. Bapaknya Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Terus Anda menuhankan Yesus. Yesus juga Tuhan. Ada berapa biji Tuhan Anda? 1. Kenapa 1? Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Itu berapa jumlah? 1 kali 1 berapa? 1 kali 1, 2 digit itu. Berarti 2 Tuhan Anda. 1 kali 1 berapa? 1 kali 1, 1. Ya. Tapi satunya 2 digit. Satunya berapa biji? Ke penjumlahan 1 tambah 1. Sedangkan Gini, kami udah 1 gini. bukan 1 lagi. 1 kali 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 1 lagi ya tetap 1. Iya, Berapa digit Berapa? itu? Kenapa cuma 2 atau 3 Tuhan Anda? Tidak perlu digit, yang kita pedulikan hasilnya. Ya, awalnya. Ya, Itu 1. matematika loh. Nah, 1 kali 1 kali 1 berapa? 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Satunya ada berapa digit di situ? Bukan masalah digitnya. Ya. Anda kan menghitung. Kan Anda katanya menghasilkan 1. Hasil 1 ini harus dari mana? Ya 1 kali 1. Ya, 2 kurang 1 juga 1. Mau gimana? Kan Anda kan bingung kenapa 1 kali 1 kali 1 bisa jadi 3. Enggak bingung, karena digitnya 3. Berarti Tuhan Anda 3 gitu. Yang Bukan. Anda anggap hasilnya 1. Kebingungan Anda kan bahwa 1 Saya tambah nggak 1 itu harus bingung, 2. Anda yang bingung. Itu Saya berapa nggak digit bingung. tuh? Kan Anda bertanya berapa Tuhannya 1. Ya, 1 kan, kata Anda. Nah, Terus Anda menghitungnya dengan kali. 1 kali 1. Satunya berapa biji itu? supaya Anda ngerti bahwa 1 kali 1 itu sama dengan 1. Itu Iya, sebetulnya cuma berapa biji menghasilkan 1 itu berapa biji satunya? supaya saya kasih tahu ya, misteri Tuhan itu tidak bisa terselami oleh manusia. Oh, tidak bisa terselami. Lalu gimana Anda mengenal Tuhan Anda? Tuhan itu berinkarnasi, sekalipun Zatnya maha besar, ketika dia ingin inkarnasi menjadi manusia, kita tidak boleh membatasinya. Bentar, tadi kata Anda tidak dapat ditangkap. Sekarang begini, Tuhan Bapa 1, Tuhannya Yesus Kita 1. tidak boleh Itu ada membatasi berapa? kemahakuasaan Tuhan. Ngerti nggak? Itu ada berapa? Enggak, Yesus tentang punya bagaimana Tuhan, dia Bapa. bermanifestasi. Itu bukan kesalahan dia, itu ketidakmampuan kita untuk berpikir. Ketidakmampuan kita untuk berpikir. Kita kan punya Iya. akal, punya otak. Nah, sedangkan saya buat analogi sederhana aja, Anda sudah menjawab bahwa 1 kali 1 kali 1 itu Ya, sama dengan gimana dapat menghasilkan 1 itu? Kalau saya bilang 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. Ayo. begini, Tuhan itu
Anda bisa manifestasikan dengan hitungan nggak? Contohnya begini. Sudah tahu Tuhan itu bukan Tuhan kok bilangan. dimanifestasikan gimana sih? Makanya saya tanya, bisa nggak manifestasikan dengan hitungan? Contohnya Ya, begini. jelas nggak Begini. bisa. Saya jawab ringkas Udah. saja, jelas nggak bisa. Makanya saya bilang kepada Anda, tadi Anda bilang Yesus punya Bapa, Bapaknya itu satu. Anda menuhankan Yesus juga. Jadi berapa biji Tuhan Anda kalau gitu? Nah, kalau Anda bilang tidak bisa, kenapa Anda bingung bahwa ketika aku bilang Bapa dan Anak itu adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, kenapa Anda bingung? Dan mereka adalah satu. Oh, berarti menurut Anda 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Roh itu manusia atau bukan? Roh itu adalah roh. Roh. Oke, roh ya. Yesus itu manusia atau roh? Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Itu kata Anda, nggak ada di kitab Anda. Yang saya tanya, Yesus itu manusia atau roh? Kenapa nggak ada? Di mana dalilnya? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan itu di mana? Ya dia 100% ilahi. Ya, di mana itu? 100% ilahi itu di mana? Saya Ya, minta juga- carikan dalilnya. Saya tunggu sampai kiamat. Dibaca aja dari Matius sampai Di Yohanes. mana saya pun bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu, bisa kayak gitu. Anda sebutkan. Sebetulnya kan ini pertanyaan tipikal. Benar nggak sih apakah Yesus itu Tuhan? Loh, Anda menyatakan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, itu dari mana? Di kitab Anda nggak ada. Saya udah khatam kitab Anda itu. Sampai saya Oke, makan kertasnya. Anda stop ke pertanyaan ini ya. Oke, silakan cari dalilnya. Saya tunggu sampai kiamat. Cara pembuktiannya begini. Lah, Tadi kan saya tanya pembuktian- dalil bukan cara bukti. Iya. Dalil itu kan harus dibuktikan juga. Enggak, saya tanya ayat, bukan tanya pembuktian. Tadi kan kita tadi berdiskusi tentang sama Bang Arif. Yesus itu makan nggak? Ya iya, Diam. nanti dulu Ustadz Alif, nanti dulu. Kalau beliau diam Iya. itu berarti beliau nyuruh saya. Udah, saya mau Maksudnya- tanya 100% Tuhan, 100% manusia itu di mana datanya? Kita kan udah setuju Yesus 100% manusia kan? Udah. Ya saya cuma setujunya Yesus 100% manusia, bukan 100% Nah. Tuhan. Kalau Anda menyatakan 100% Tuhan itu di mana? Iya. Sekarang kita tinggal mencari 100% Tuhannya kan? 100% manusianya udah terjawab kan? Oke? 100% manusia karena itu tertulis di kitab Anda. 100% Iya. Tuhan ini dari mana Anda dapat? Hah? Di kitab Anda di mana ayatnya? Pertanyaanmu 100% manusia udah terjawab kan? Saya cari dalil 100% Allahnya, ngerti nggak? Saya nggak perlu dalil, saya tahu Yesus itu manusia, dia bisa makan. Saya nggak perlu dalil. Tapi kamu minta dalil, kayak mananya? Lah, kalaunya membuktikan Yesus itu 100% manusia, saya nggak perlu dalil. Karena Yesus itu memang manusia, dia butuh makan. Kalau Anda Jadi kenapa mengatakan kamu tanya? Yesus itu, sebentar. Kenapa Kalau kamu Anda tanya mengatakan tadi, Tuhan? Yesus itu 100% Tuhan, itu di mana? Iya, tadi pertanyaanmu apa kawan? Bukannya Ya, kau bilang di mana buktinya 100% manusia? Kamu kan masih mencari bukti, menanya tadi sama aku. Tapi Iya, sekarang kau bilang silakan carikan buktinya. Carikan buktinya. 100% Tuhan, 100% manusia. Di mana itu di Bible Anda? Tapi kau bilang kau udah tahu 100% manusia, ngapain lagi kau tanyakan? Lah, yang saya tanyakan, di mana dia 100% Tuhan? Nah, itu tinggal itu kan? Ya keduanya. Ya tinggal itu Bang, silakan dijawab. Kok susah kali dia mencerna pertanyaan sendiri, susah kali. Cari di kitab Primbong. Cari di kitab Primbong. Oh, jadi begini, kalau saya sudah dapat 100% manusianya, berarti nggak perlu lagi dicari manusianya. Sekarang 100% Tuhan itu yang perlu dicari. Baik, saya tunggu sampai 2 hari sebelum kiamat. Oke, Iya, saya tunggu. Oke. Sebelum kita cari, tapi begini ya, jangan nanti pencariannya yang harus sesuai dengan keinginan abang. Begini, Loh, saya Anda yang mengakui Tuhan. mengatakan 100% Tuhan itu di mana?
Nanti jangan kamu bilang di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku, itu nggak ada. Yang nggak ada yang saya tanya kepada Anda 100% Tuhan. Kata Anda itu di mana? Iya. Iya, jangan nanti Anda sampai ke posisi berkata seperti ini. Di mana Enggak bakalan. Saya minta carikan 100% Tuhan, itu saja. Supaya Anda mengerti ya. Kategori Tuhan itu menurut saya itu mempunyai ciri-ciri Astaga, dalil ayatnya di mana? 100% Tuhan itu di mana? Diam dulu, aku kan menjawab. Kau diam dulu bisa. Lah, kalau pertanyaan saya di mana dalilnya Yesus dikatakan 100% Tuhan, silakan Anda sebutkan. Kau diam dulu, Silakan berkujelaskan. dicarikan, baru Anda jelaskan. Iya, malah menjelaskan dulu dalilnya nggak ada. Gimana? Ibarat Cari Anda dulu, bilang baru Yohanes jelaskan. 1 pasal 1 gitu. Nah, ada kan, bisa kita bahas. Harus Ini kujelaskan penjelasan dulu dulu dalilnya nggak ada gimana? Ayatnya nggak ada, tapi apa yang Anda jelaskan? supaya nanti kamu mengerti dalilnya. Loh, Aku kasih dalilnya dulu penjelasan baru dulu. Anda jelaskan gitu loh. Nanti dijelaskan ketika Anda sudah menemukan dalilnya. Kok jadi Anda yang ngatur Kacau sih? ini. Ustadz Yusuf, host, Bang Theodor, semua, aku izin bentar ya, ada perlu di sebelah. Oke, oke. Ustadz Yusuf dan semua Siap, Bang Falopo. siap, Ustadz Nanti Alim. selalu balik lagi. Maaf. Siap, Makasih siap, ya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan Anda carikan ayatnya di mana 100% Tuhan. Oh ya, ditampilkan dalilnya. Sebutin dulu di ayat Atau tak Alkitabnya buahkan di mana? dalil. Sekarang capek juga ya, nanti kutunjukkan. Anda bilang palsu lagi. Kan repot. Saya tunggu, kata saya 2 hari sebelum kiamat saya tunggu datanya. Iya, nanti kan ditunjukkan palsu kok. Di mana saya Mana? bilang palsu? Anda menunjukkan saja Enggak. belum. Tunjukkan dulu Pak sebelum memframing ke Pak Ustadz Yusuf. Tunjukkan aja dulu baru Bapak jelaskan. Itu. Kan kalian kita itu Saya bantu kau, Banteru. Saya bantu kau dapatkan dalilnya. makanya sebetulnya kalau pertanyaan Tuhan ini dijawab 1000 kali pun kalian bakal bertanya terus. Itu karena memang kalian nggak terima. Tidak, saya bantu kau bantu jawab dalilnya. Kalian nggak terima. Itu ya bilang kalau nggak mau ya udah. Enggak sesuai pernyataan Anda 100% Tuhan. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Manusianya sudah kata Anda. Nah, Tuhannya di mana? Dikatakan 100% dia. Dia 100% Tuhan gitu. Makanya harusnya sebelum ke dalil kita harus sepakat dulu dengan suatu kesepakatan. Itu yang aku mau. Gini. Kalau Anda tanya dalilnya di mana? Kami di Islam itu disuruh menyembah Allah, saya katakan di Quran surah A ayat sekian baru dijelaskan. Bukan penjelasan dulu nggak ada ayatnya. Itu apa yang mau dijelasin? Kayak gini ya, kita dituduh tolong iya saja. Oh, nggak mungkin lah. Jadi tunjukin dalilnya di mana gitu maksudnya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya tadi diturunin, host? Yo. Oke ya, saya Ya, mau Pak. Siapa yang turunin? ya. Udah dapat kok kayaknya dia. Berarti saya 100% turun, Tuhannya di saya mana? turun sendiri berarti tadi ya. Iya. Ya silakan Anda tunjukkan di mana Yesus 100% Tuhan. Sabar. Itu masih dicari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak nemu itu. Sudah saya bilang saya tunggu sampai kiamat kurang 2 hari datanya. Ustadz Yusuf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabar saya? Alhamdulillah baik khair. Loh,
Wong saya tanya kabar saya kok yang tahu antum gimana sih? Nah, itulah pikiran Oten kayak gitu. Firman dalam hati aja Oten ini tahu, firman Tuhan dalam hati. Hati Tuhan tahu mereka. Iya. Ayo silahkan disebutkan Anda ini kawan-kawan saya yang Islam di sini bertanya ya tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang dalilnya ada di dalam Quran surah As-Saff ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lalu dijelaskan itu dalil. Allah berbeda dengan segala sesuatu. Sekarang saya tanya Anda. Anda menyatakan Yesus 100% Tuhan. Di mana ayatnya? Saya tunggu 2 hari sebelum kiamat. Ya. Lihat Google dulu. Nggak apa-apa. Pak Ustadz Yusuf jangan kencang-kencang, jangan keras-keras. Os, Kabur lagi. saya jangan diturun, Os. Ini kipas badai. Saya kasih satu ayat aja. Ya, Ada yang silakan. bisa buka ayat nggak? Ayat berapa? Anda sebutkan. Nanti dibukakan. Coba buka Lukas. Coba buka Lukas 7 ayat 8. Berapa? Lukas 7 ayat 48. Lukas 7:48. Nah, ini saya bukakan ya. Ya. Nih, biar kawan-kawan melihat juga. Inilah dalil 100% Yesus Tuhannya. Nih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu sudah diampuni. Mana? Dalil apa ini? Iya. Mana 100% Tuhan mana? Kenapa sih kayak gini terus Ya, gitu itu loh? Aduh. Ini apa yang ditunjukkan pada saya apa gitu? Saya nggak punya baik-baik. ayat 13, 1 Korintus 8. Itu aja coba bantai. Ada dalilnya Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 8. Halo? Boleh dijawab? Ya bang, Ini Kristen original ini Tadi. baru masuk nggak tahu apa yang ditanyakan. dengerin Tadi dulu, yang- diem dulu yang gitu loh. kita tanyakan Sudah, tadi sudah. itu ya Kristen original dia Trium ini menyatakan Yesus itu 100% Tuhan. Di mana tertulisnya 100% Tuhan di mana? Itu kawan. Lukas 7 ayat 48 apa lagi? Ada nggak 100% Tuhan di situ tulisannya? Kok tulisannya? Loh, itu bantai itu. Oh, bantainya kenapa? Kok nggak nyambung? Astaga. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bantainya. Anda sendiri yang menyatakan Yesus itu 100% Tuhan. Ini Ya dalilnya. udah itu ayatnya. Mana? Itu Mana ayatnya? Nggak mau bukan. Di mana di Itu. situ di mana di situ dikatakan dia 100% Tuhan? Enggak, kamu harus punya IQ dulu. IQ-mu harus Nah, punya ini mulai berfantasi otaknya. Otaknya mulai berfantasi. Coba gini, Ustadz Yusuf, mau izin Ustadz. Coba buka 1 Korintus 4 ayat 10 Ustadz. Coba. Oh ya, satu kali. Buka dulu. Ini loh kayak gini nih. Coba Bang Trium dibaca ya. 1 Korintus 4 ayat 10. Aku enggak menjawab itu di sini. Aku cuma menjawab di mana. Iya, sabar gitu loh. Tenang, coba dibaca dulu. 1 Korintus 4 ayat 10. Itu coba dibaca yang di blog itu. Coba dibaca, Bang. Baca, Bang. Cuman udah terjawab tadi kan? Dibaca dulu itu loh. Dibaca. Saya fokus. Kan itu baca dulu. Itu saya bantu abang tuh saya bantu. Aduh. Abang itu saya bantu. Loh, Saya tahu abang banget, itu tapi cuma saya Abang- baca satu aja. abang itu saya bantu gitu loh. Coba baca itu. Kalau nggak dibantah saya nggak terima. Saya harus dibantah dulu. Coba. Loh, itu saya bantu, Bang, buat membantah gitu loh.
bukan tahu nggak tahu banyak. Ya udah baca dulu. Ya baca yuk, bisa yuk. Baca yuk, Tadi bisa kan yuk. dibahas. Semangat yuk, Enggak. kabarkan Injil yuk. Ayo kabarkan Injil ke seluruh makhluk. Enggak. Ada juga. Kan udah mulai kejang-kejang, suruh baca kayak gitu, dibantu juga nggak mau. Abang tuh saya bantu untuk mentafsirkan bagaimana pola pikir Anda itu loh. Oh, itu muncul. Loh, betul kan? Bener nggak? Anda itu saya bantu untuk gini. Anda itu saya bantu untuk Teman-teman jangan merefleksikan. ketawa lah, nanti dia nangis. Nah, refleksi kasihan lagi anak kan. orang. Anda saya Ketawa. bantu untuk merefleksikan Kasihan. bagaimana paradigma Anda gitu loh. Itu refleksinya. Coba baca. Tadi kau udah lari. Loh, enggak lari tuh saya bantu Abang. Kan tadi tanya tuh Ustadz Yusuf tuh, ya kan mana dalilnya. Nah, itu kasih itu. Coba baca, Bang. Aku udah tahu niatmu. Itu jelek. Loh, kok niat jelek? Itu ayat Bible kok jelek gimana sih? Kalau jelek dihapus saja ayat Bible-nya. Kau cocoknya megang-megang timer aja kau. Waduh, kalau saya mau pakai timer itu lihat-lihat orangnya dulu, Bang. Nggak kayak gini lah. Kita juga bisa bahas tuh, ya. Di mana Yesus adalah Tuhan. Dalilnya banyak. Sebentar. Nah, Kristen Dalil Yesus adalah apa? Tuhan. Udah suaramu kecil, mendem, gak jelas. Kamu iya, bentar dulu ya tadi. Dalil Kalau Yesus ayat adalah tadi bisa Tuhan. dibantah, Dia dong. aku nggak mau pakai banyak ayat-ayat ya. Kalau ayat tadi bisa dibantah, nah udah aku selesai. Apanya Tadi mau udah dibantah. saudara. Udah dibantah. Banyak dalilnya Yesus adalah Tuhan. Berarti Dia di mana? Dikatakan 100% Tuhan, dia di mana? Dikatakan 100% Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau datang atau Allah itu Kristen, Ini suaramu. siapa sih Suaramu. kipas angin? Kok apa sih suaramu? ya, Makanya aku jadi bilang. dengarkan. Kan Nanti aku kalian bilang, kan. nyatakan Yesus adalah Tuhan. Dalilnya banyak di Alkitab. Yohanes 13 Di mana ayat dikatakan 11. 100% Tuhan itu di mana kalau dalilnya mana? Dalilnya mana? Baterainya siapa habis barusan? Kalau Tuhan, ya Tuhannya 100%, mana ada Tuhan 0%? Logikanya di mana? Nah, Tuhan makanya yang 100%. kenapa dikatakan 100% Tuhan kalau nggak ada tertulis? Loh, sebentar, saya tanya, apakah Allah itu 100%? Allah? Apanya Allah 100%? Maksudnya kayak gimana? Nanya Ya. aja ada nggak betul. Oke, aku tanya, apakah Allah SWT itu 100% Allah? Loh, kenapa ke Allah SWT yang saya tanyakan? Apakah 100% itu Tuhan? Tuhan Yesus itu 100% Tuhan? Iya, 100% Tuhan. Ya, namanya Di Tuhan mana ya Tuhan. tertulisnya? Tertulisnya di mana? Loh, Tuhan kan 100%, memangnya ada Tuhan. Iya, di mana 0%. tertulisnya? Kalau pakai persenan kayak gitu di mana tertulis? Yang jelas, Yesus adalah Tuhan, ada dalilnya. Iya, di mana? Nah. 100% Tuhan itu di mana? Loh, Tuhan kan Iya. tidak mungkin ada 0%. Nah, Pasti Tuhan. ini Pak Ustaz. Wah, parah ini. Gimana sih Imani kalian? saja. Kalau- Imani kalau- saja. kalau- Pokoknya Yesus Tuhan. Ya iya. Bentar. Bentar. Mohon izin. Kalau Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia, berapa totalnya? 100. Coba kita ganti kayak Gitu. Yang kalian Sebentar. Tunggu. Trium, diam dulu Trium. Saya ngomong sama Kristen dulu. Ya Kristen. Ya. Kalau Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, berapa persenkah manusia dan Tuhan? Ya dengarkan, itu urusan kan? kalian yang. Kenapa sih Dengar dulu. ditanya kayak gitu kok muter-muter sampai Lumajang? Aku tidak pernah mutar kalian Kali jawab Kristen. Kali Jawab aja. Kata Jawab. Tadi. Oke, Usut kalian di kan mana tanya di tertulis? mana? Dengarkan dulu dong. Kalian kan tanya di mana Yesus adalah Tuhan. Iya, di mana? Ditulis di mana? Dalilnya di mana? Oke, dalil Yesus adalah Tuhan. Menyatakan Yesus Banyak. itu 100% Kristus 100% Tuhan itu di mana? 100% manusia ditambah 100% Tuhan, totalnya berapa persen? 100. berarti kau ngerti pemahaman Nggak ada kata-kata. seperti itu. Loh, nggak ada. Lah yang bilang 100% Tuhan, 100% manusia siapa? Iya. Siapa yang bilang? Jawab ya. Itu Ya, temenmu Trium itu. Tadi. Trium itu yang bilang. Tadi menyatakan seperti itu. Makanya kalian kan tanya di mana ayatnya Yesus 100% Tuhan? Ada. Ayat di mana?
Di mana? Ya, kalau Tuhan kan tidak mungkin 0%. Mana 100%? Mana tulisan 100% Tuhan? Aku Yesus adalah Tuhan 100%. Mana? Sekarang Oke. aku balikin. Kok aku balikin gimana? Loh iya. Apakah Gimana sih? itu 100% Allah atau Oh, bagaimana? kalau Allah Subhanahu wa taala nggak pakai persentase, nggak pakai. betul. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, itu udah jelas. Jadi nggak pakai Oke, persentase, nggak pakai berapa persentase. Sekarang saya tanya balik. Tidak ada persen-persenan. Sekarang saya tanya balik kepada Anda. Ya, dengerin. Di mana dalilnya Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan 100% dan manusia 100%." Tunjukkan, jawab, tunjuk dalilnya. Silakan. Ya. Kalau dari Yesus ada Tuhan, ada. Gak nyambung kan? Emang kayak gini nih. Ini yang habis-habisin bodrek. Kalau Ntar dalilnya- dulu. Ntar dulu, di bawah yang buka apotik ya, saya sarankan stok bodrek harus ada terus. Jangan Bang sampai Ardiansa, habis. Bang Ardiansa, yang Ya. betul itu 100% mumet. Ah, itu. Yang penting Yesus Kok ada yang Tuhan. penting? Yang penting. Loh, iya dong. Yang penting Yesus Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Jangan pakai yang penting, Bang. Imani saja, Yang betul. penting Yesus Tuhan. Loh Tuhan, kenapa emang? Imani saja. Imani saja berarti ada. Yesus Kalau Tuhan. kalau Anda tidak bisa membuktikan di mana 100% Tuhan dan 100% manusia, apakah Anda percaya? Loh, saya menjawab Yesus adalah Tuhan. Mana 100%-nya? Mana 100%-nya? Yang Oke, ku saya jawab Yesus adalah Tuhan. Selesai. Saya Kristen bisa jawab gak? Kalau nggak bisa jawab, Kristen diem biar dijawab si Trium ya. Bisa. Oke, Trium silakan di. Di mana Yesus buktinya Yesus 100% Tuhan? Nah kan, ini. Pertanyaan Gimana aja buktinya? salah. Makanya dengerin pertanyaan saya dulu setelah dijawab ya. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengaku 100% Tuhan dan Yesus mengaku 100% manusia. Di mana dalilnya? Oke, begini ya. Makanya Tuh saya kan. bilang tadi. Mulai nih. Jawab dulu. Ya, dalil dulu baru dijelaskan. Sebutkan Matius ayat ini, Lukas ayat ini, Yohanes ayat ini gitu loh. Jadi jangan begini begitu dulu. Itu nanti aja. Jawab dulu Lukas ayat pasal ini ayat ini gitu loh. Saya nggak menjawab barang, saya menjawab orang. Dulu dah. Kalau Loh, gitu pinjam kamu barang 100 orang. dulu. Lukas, Matius, Yohanes, Markus yang mana? Dengar, diam. Loh, Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya udah. loh, dijawab aja. Lukas, Matius, Markus, Lukas. Lukas lagi. Yang mana? Iya. Lu bisa diam. Iya, yang mana? Kasih aku 1 menit. Kau diam dulu 1 menit. Jangankan 1 menit, 2 hari sampai kiamat. Silakan. Enggak, 1 menit aja. Oh, 1 menit ya udah silakan. Nah, begini ya. Tadi kan aku bilang kita harus Nah, kan? menaikkan IQ kita dulu sebagai Nah kan, manusia. ini mulai cerita lagi. Nggak dijawab ini namanya. Markus, Lukas, Yohanes, Matius yang mana? Nanti ku jawab. Kau diam dulu. Jawab bisa dulu. nggak? Yang bener itu dijawab dulu, baru setelah dijawab baru dijelaskan. Bukan dijelaskan dulu baru dijawab, salah. Kasih aku waktu. Terserah. Aku mau diapain terserah. Mau diam dulu. Kasih waktu. Kamu ngerti bahasa nggak? Ya udahlah. Karena itu keluar dari ranah dialektika. Ya, silakan ya. 1 menit, Kita saudara. bisa diskusi Silakan. atau tidak. Paparkan dulu Biarkan dalilnya, dia. Pak. Biarkan Paparkan Mateo, dulu biarkan dalilnya. dia. Bacot. Udah, itu, biar. Cap. Biarkan dulu 1 menit Biar, buat biar. saudara. Biar 1 menit dari besok ya. Lanjut silakan. Silakan. Tadi aku bilang kita harus menaikkan IQ kita. Ada yang tersinggung kan begitu. Makanya aku bilang Yesus itu 100%. Kamu bahkan kata 100% itu kamu bahkan nggak mengerti. Oke, saya ganti kata 100% dengan Yesus sepenuhnya Allah. Nah, Yesus sepenuhnya Allah kamu udah ngerti. Makanya kita harus berdiskusi itu dari sisi logika yang punya ilmu, bisa mengerti bahasa.
Nah, ketika kata bahasa 100% kamu nggak ngerti, saya ganti dengan kata Yesus adalah Allah sepenuhnya. Nah, sampai sini kamu setuju? Jangan bacot dulu Baik. dari tadi. Sekarang saya tanyakan, di mana tertulis Yesus sepenuhnya Allah? Ayo. Nah, tadi saya udah kasih ayat. Nah, saya udah kasih ayat. Ayo, kasih ayat. Yesus sepenuhnya Allah. Nah, ini ngomong lagi. Satu ayat itu dulu kalian bantah, udah selesai. Coba bantah. Mana ayatnya yang dikasih mana? Gini sebelum berlanjut, saya sarankan teman-teman Anda ingin menampilkan data dalam ranah diskusi itu bahasa dijaga, ya. Nanti dituntut loh untuk menampilkan Anda tidak mampu sehingga Anda emosi, keluarlah kata-kata hujatan, ya. Tadi Anda menarik tentang Yesus 100% Tuhan, sekarang menjadi Allah sepenuhnya. Jelas dituntut lagi di mana tertulis. Silakan. Ya silakan, kasih ayat katanya. Yesus sepenuhnya Allah gitu. Saya nggak mau ngasih banyak-banyak ayat supaya kalian nggak bingung. Kalian kan gampang bingung. Ya, Saya kasih ayat. saya bukakan sebutkan Lukas, Matius, Markus atau Yohanes. Ayat 48. Itu aja. Di mana? Itu. Satu itu aja. Di Bukan mana? Di banyak-banyak. mana? Mana tulisannya? Enggak ada. Ya tulisannya mana? Aku 100% Tuhan. Aku sepenuhnya Tuhan, mana? Sudah gugur itu Bang Ardi. Sudah gugur itu. Ya beginilah, saya bantu jawab aja teman-teman. Gak usah dibantu, Kristen. Yesus sepenuhnya Allah. Kristen gak usah dibantu. Lu gak ngerti, udah diem aja, di mute, makan pentol di pojokan dulu. Jangan gitu dong. Kamu ngendit Itu. Yes. Di mana sih? Nggak tertulis? Yesus Nggak apa-apa. sepenuhnya Allah itu di mana tertulis? Nah, aku jawab dulu, Yesus adalah Tuhan. Dalilnya banyak. Kalau Tuhan ya pasti sepenuhnya Tuhan. Nggak mungkin Tuhan setengah-setengah Tuhan. Ya, walaupun tidak ada kata 100% Tuhan. Ah, nggak ada berarti ya, nggak ada ya, Nggak ada. nggak ada. Ya udah selesai berarti nggak ada. Biarkan kita teman-teman kita ikuti aja dia. Iya. Kita ikuti aja. Saya tahu dia larinya kemana di Yohanes 13 nomor 13. Apakah Tuhan sepenuhnya atau tidak? Aku tanya saja. Kacau, jika jujur Kelangkan dari dulu awal ini. nggak ada, Baru kita ngapain masuk ke Islam. muter-muter gitu loh? Iya, kalau Udah nggak Tuhan ada gitu, yang nggak ada kita nggak maksa juga. Kenapa nggak jujur dari awal? Tuhan itu setengah-setengah, nggak mungkin. Tadi kan udah makan Esi. Coba. Nggak mungkin ada Tuhan atau Allah itu setengah. Coba diem dulu ya orang Kristen, dengerin Kristen sama Trium ya. Saya ngomong dulu ya. Saya 30 detik ya. Dengerin dulu ya. Ya dengerin dulu. Diem dulu, di mute dulu, dengerin ya. Supaya kita bisa memberikan edukasi kepada 858 penonton ini yang ada di bawah. Alangkah baiknya diskusi itu satu bersifat dewasa, itu nomor satu. Kedua, dengerin dulu, jangan dipotong. Saya ngomong dulu ini. Satu, bersikap dewasa. Kemudian dua, diskusinya harus bersifat dialogis. Jadi bisa didialogkan, bisa diobrolkan, yakni secara ilmiah. Nah, ada kebenaran-kebenaran ilmiah yang ditampilkan. Salah satunya adalah berupa data. Data itu untuk mengkonfirmasi pernyataan Anda. Contoh, saya mengkonfirmasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Kemudian Anda bertanya kepada saya, di mana dalilnya? Saya tunjukkan di surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni dan seterusnya. Nah, aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Lah itu udah terkonfirmasi. Itulah diskusi yang dialogis, yang dua arah. Namun bisa bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang ada di bawah gitu loh. Jadi jangan sampai begitu ditanya dalil muter-muter ke sana ke sini. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Jangan yang nggak ada dipaksakan menjadi ada gitu loh. Yang dewasa gitu loh, Bang. Saya harap berubah ya sikapnya Bang Trium sama Kristen. Saya malu loh. Gitu loh. Lanjut, silakan. Ya, aku dulu ya. Sudah jelas terbukti di kitab kami Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kalau dia Tuhan,
Ya memang dalil secara apa tidak ada, tetapi kalau Tuhan ya pasti 100% atau sepenuhnya Tuhan. Nggak ada Tuhan yang setengah-setengah. Begitu sudah terjadi Yesus adalah Tuhan, dalilnya ada banyak. Nah sekarang saya bertanya, apakah Allah Yesus itu sepenuhnya Tuhan atau setengah? Kalian pasti jawab pasti sepenuhnya. Seperti itu aja kok. Kok repot? Ada jawaban sepenuhnya di Al-Quran? Nggak ada. Kalau di Al-Quran tegas, yang dikatakan Bang Ardi tadi, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Nggak ada sepenuhnya Tuhan. Aku adalah Tuhan. Nah, kata Allah kayak gitu. Ada nggak Yesus ngomong, aku adalah Tuhan? Ada nggak? Ada. Aku Di mana? Tuhan. Di mana? Aku Oke. adalah Tuhan di mana? Baik. Yohanes 13 ayat 13. Loh. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Loh, sekarang kau baca, buka Yohanes 13 ayat 13. Oke, Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Pak Bang Ardi, ikuti aja maunya. Nanti ada mayat Tuhan loh hilang. Apakah dia mau sepakat? Iya, Ikuti ikuti aja dalilnya di Alkitab. Iya, nggak apa-apa. Ikuti aja. Ku tambah lagi satu. Udah Korintus satu aja. Berarti Yesus Tuhan ya. Jangan. Berarti ditambah. Yesus Tuhan ya. Oh iya dong. Tuhan. Oke, sekarang pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya, pada saat Yesus digantung di tiang salib, apakah yang digantung itu adalah Tuhan? Iya Tuhan. Berarti Tuhan mati? Iya Tuhan mati, kenapa? Pada saat Tuhan mati, siapa yang mengendalikan langit dan bumi? Allah Bapa. Loh, Allah Bapa Tuhan bukan? Allah Bapa Allah. Allah Bapa bukan Tuhan? Allah Bapa itu Allah. Iya, Allah Bapa bukan Tuhan atau Tuhan? Loh, Tuhan dengan Allah itu di kitab Kristen itu kan. Iya, kita sepakati dulu, Allah Bapa Tuhan atau bukan Tuhan? Allah Bapa itu Tuhan dan Allah. Nah, Tuhan, berarti Tuhan kan mati tadi katanya. Loh, yang mati itu Yesus Tuhan. Oh, berarti ada berapa Tuhan totalnya? Ya ada dua. Kenapa? Kenapa? Tuhannya dua, Tuhannya dua. Aduh, siapa yang record teman-teman? Yang record coba. Kenapa? Yang record di bawah siapa? Ada banyak. Masalahmu apa? Astagfirullah, ya Allah, Tuhan ada dua. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu nggak masuk. Berarti kamu tidak layak tinggal di Indonesia karena Indonesia adalah pasal 1 ketuhanan yang Maha Esa, bukan yang Maha Dua. Loh, kenapa? Loh, Sekarang emang Esa artinya berapa? Esa, Esa artinya berapa? Ya, Esa artinya berapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Esa berapa? 2. Oh, di Alkitab kami beda Tuhan dan Allah. Dengerin. Esa itu artinya berapa? 1. Ketuhanan yang Maha 1 gitu kan? Ya. Tuhanmu berapa? Tuhan saya disebut Tuhan itu banyak. Kenapa masalahnya? Berarti kamu mengamalkan Pancasila nggak? Ya mengamalkan loh, kenapa? Pancasila itu Tuhannya 1 bukan 2. Loh, kenapa? Terus masalah kalian apa? Masalahnya apa? Lanjut Ustadz Yusuf, saya mau masalah kalian apa pipis sih? dulu. Masalah sudah kalian tadi, apa? sudah Tuhan atas dan pertanyaan Allah itu saya beda. itu sudah nggak ada jawabannya gitu. 100% manusia nggak ada, 100% Tuhan nggak ada. Allah Mau itu gimana beda. saya? Kenapa sih kalian ini? Gimana? Tadi kata Trium Tuhan saya kami sudah 1, terima. kata Kristen original Tuhan saya 2. Ya bikin Ya. bingung semuanya. Kok bingung? Tuhan itu banyak. Palopo, bodreknya mana? Tambah lagi lah. Ya kau aja yang bingung itu. Tetapi gini, Pak Kristen, sepakat tidak kalau mayat Tuhan? Kenapa? Mayat Tuhan hilang, ada yang nyuri. Ya, masalahnya kalian apa sih?
Gini, Bang Dalbo, coba kita tanya Bang Trium. Bang Trium, Tuhanmu berapa? 1 atau 2? Oke, izinkan saya ngomong ya. 1 atau 2? Tinggal jawab. Enggak, saya bukan mau Ah, kok enggak? Tinggal dijawab. Susah banget sih. Kenapa sih? saya bukan anak SD yang harus kau gurunya gitu. Loh, memang saya gurunya di sini. Kau yang harus gua ajarin. Oh ya udah, ajarin. Tuhan Anda berapa? Oke, begini ya. Nih muridnya tanya nih, muridnya Pak Guru, Tuhan Anda berapa Pak Guru? Nah, jawabnya gimana? Dengar dulu biar gua ajarin kau. Loh, langsung jawab Pak Guru. Dengar dulu. Loh. Murid itu diam, jangan menjawab. Nanti di Iya, siap. Siap Pak Guru, silakan Pak Guru jawab ya. Berapa Tuhanmu Pak Guru? Begini ya murid. Kamu tadi berkata tentang Akan Anda jawab, Pak Guru ya. Tetapi Anda bernarasi jangan kayak di gereja ya Pak Guru. Jalankan Oke, iya. Pak Guru. sebentar aja nih. Terang kata 100% aja, nalar kamu nggak nangkap gitu loh. Kata 100% aja, kita harus butuh. Jangan bawa ke situ lagi Pak Guru, nanti nyusup lagi. Jangan ke situ. Ya, lanjut. Kita nggak ngerti ngapain. Coba Kita lanjutin diskusi. ulangi pertanyaan saya Pak Guru. Ulangi. Coba Pak Guru ulangi pertanyaan saya. Ulangi. Satu aja pertanyaan untuk kau ini. Ulangi 100% pertanyaan saya Pak Guru. Ulangi. Enggak, supaya kau Ulangi ngerti dulu. pertanyaan saya Pak Guru. Pak Guru, ulangi pertanyaan saya Pak Guru. Coba ulangi. Kau ini 100% manusia apa bukan? Katanya guru, masa guru tuh ngeyel sama muridnya? Janganlah. Enggak tahu, aku guru bertanya sama murid. Iya, Murid menjawab. ulangi pertanyaan saya Pak Guru. Saya bertanya dulu sebelum saya menjawab. Kamu ini Loh, 100% dijawab dulu, masa Pak Guru tanya ke tidak murid ada. gimana sih? Tidak ada guru bertanya. Gimana Pak Guru kok tanya ke Masa guru murid? bertanya kepada murid? Puput. Kamu ini 100% manusia apa enggak? Hah? Guru kok kayak gini modelnya kuceluk. Mereka itu Bang tidak sampai Bukan. nalarnya. Kenapa aku melanjutkan diskusi kalau narasi 100% aja kalian Bagaimana nalar bisa menerima? 100%. Makanya aku bilang, kau ini manusia 100% apa bukan? Supaya kau ngerti dulu kata 100% itu. Pak Guru, Tuhan Anda berapa? A1, B2, C3, A, B atau C Pak Guru? Bahkan ketika aku ganti tadi narasinya, A1, B2, C3. Yang mana Pak Guru? Makanya kau ini cuman Nah kan susah. Susah ini kayak gini nih. penghibur aja di sini, enggak untuk diskusi. Iya, makanya berapa Tuhannya jadi totalnya? Kata-katamu masih kurang. Iya, totalnya berapa Pak Guru? Kata lagi kalau berdiskusi kan Oke. Totalnya berapa Pak Guru? Totalnya Tuhannya. Kau udah mengerti. Tunggu mengerti dulu kau. Udah mengerti 100%. Kalau udah mengerti kita lanjut. Jangan kayak gitulah. Masa harus dipertanyakan lagi kata per kata? Di mana pengertiannya gitu loh? Kita nggak punya logika aja. Kak Ros, jangan cerita terus, jawab. Iya. Jangan mereka- marah-marah Pak Guru. Mereka ini kan nggak mampu. Marah-marah terus. Nggak mampu. 100% gimana ditulis? 100% itu tidak perlu tertulis. Jawab dulu Kak Ros. Ui, Kak Ros, jawab dulu. 100% itu memang tidak perlu ditulis, tapi tahu bahwa kalian ini manusia pasti 100%. Tanpa ditulis juga itu orang tahu manusia 100%. Begitu juga Tuhan. Tanpa ditulis juga ya Tuhan adalah 100%. Dari mana saudara bisa tahu itu, Bang? Dan sekarang kau Ada 100%, Tuhan 100% dari 200% kayak gitu mana? di mana? Tuhan apa itu 200%? mana ada? Sekarang aku tanya sama kalian ya. Apakah kalian manusia bukan 100% manusia? Oh, kita nggak ada persenan. Kita nggak ada persenan. Kita manusia gitu aja, nggak ada persenan. Kalian tahu nggak persen 100% itu? Saya Artinya nggak ada persenan. Intinya nggak ada persenan. Kalau saya manusia nggak ada persenan. Iya, Gimana? aku tanya. Kamu sepenuhnya manusia atau bukan? Terserah. Pokoknya kita nggak ada persenan. Nah, makanya ilmu kalian tidak nyampe. Iya, terserah, terserah. Hanya Yang penting, itu yang aja. penting Tuhanmu 2. Titik. Iya, memang Tuhan kenapa kalau 2? Tapi Allah cuma 1. Kalau Trium Tuhannya berapa Trium? Ardiansa Allah 50%. dengan Tuhan Trium berbeda. Tuhanmu berapa?
Allah dengan Tuhan Nah, beda. susah kan dia jawab. Dia mau jawab satu bertentangan dengan Pak Kristen. Dia mau jawab dua, nggak mungkin dia jawab dua. Dia mau jawab tiga, apalagi tiga, Kenapa? nggak mungkin. Jadi gitu loh ceritanya teman-teman. Dia nggak berani jawab karena mau takut bertentangan dengan Pak Kristen gitu. Malu dia. Di Alkitab tuh Tuhan dengan Allah itu beda.